Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Medi Zofianita, Dwi Nurrohmawati, Miftahul Jannah, Muazzah Hadawiyah, dan Zulfa Nur Fatin. Kami di sini ingin memberikan sedikit informasi tentang mekanisme pembiayaan JKN untuk pasien COVID-19. Nah, berikut adalah materi-materi yang akan kami sampaikan. Selamat menyaksikan. JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Dengan adanya JKN ini, maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun mampu untuk menjadi peserta dan akan memperoleh manfaatnya. Untuk masyarakat yang tidak mampu pun dapat menjadi peserta karena seluruh rakyat miskin atau penerima bantuan iuran akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Tujuan dari JKN sendiri yaitu berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Manfaat yang dijamin oleh program JKN berupa pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, pengobatan atau kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis. Pemberian manfaat tersebut dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya. Program JKN diperuntukkan untuk seluruh penduduk Indonesia dan warga negara asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Jadi, kenapa kita harus menjadi peserta JKN? Karena dengan menjadi peserta JKN, kita dan keluarga akan terlindungi dari sakit, terutama sakit yang berbiaya mahal, dan dapat membantu yang sakit jika kita tetap sehat. Sistem pelayanan kesehatan tingkat 1 atau dasar yaitu pelayanan kesehatan non-spesialistik yang mencangkup administrasi pelayanan, pelayanan promotif dan preventif, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis non-spesialistik baik operatif maupun non-operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, transfusi darah sesuai kebutuhan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik, lab tingkat 1, rawat inap tingkat 1 sesuai dengan indikasi medis. Sistem pelayanan kesehatan tingkat 2 atau lanjutan terdiri dari 1. Rawat jalan yang meliputi administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik, tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan alat kesehatan implan, pelayanan kesehatan yang menunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis, rehabilitasi medis, pelayanan darah, pelayanan kedokteran forensik, dan pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan. Kedua, rawat inap yang meliputi perawatan inap non-intensif, perawatan inap di ruang intensif, dan pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Adapun pelayanan yang tidak dijamin meliputi pelayanan yang tidak mengikuti prosedur, pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pelayanan untuk tujuan kosmetik, general check-up, pengobatan alternatif, pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan pada saat bencana, dan pasien bunuh diri. Saya ingin menjelaskan secara singkat tentang penyakit COVID-19. Nah, penyakit COVID-19 ini merupakan penyakit saluran pernapasan akut yang berat yang ditularkan dari hewan ke manusia dan bisa menular sesama manusia. Nah, sehingga penularannya begitu cepat menyebabkan pandemi. Nah, kita sendiri dapat merasakan betapa hebatnya pandemi akibat COVID-19 ini. Di sini peran BPJS atau JKN itu sangat penting dalam mekanisme pelayanan terhadap penderita penyakit COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana sistem pelayanan JKN terhadap pasien COVID-19? Pada dasarnya, JKN tidak menjamin atas kasus COVID-19 ini. Hal tersebut sempat menjadi perdebatan atau viral di media sosial maupun arus utama. Hal yang diperdebatkan adalah apakah ODP, PDP, maupun pasien positif COVID-19 ini akan dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan yang sudah menangani pasien COVID-19 pun mengeluh atas mekanisme pembiayaan tersebut. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018,
Salah satunya mengatur tentang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh JKN KIS. Pada pasal 52 huruf O menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang tidak dijamin salah satunya adalah wabah. Kemudian Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus percepatan penanganan COVID-19. Dalam keputusan Presiden memang tidak dijelaskan secara detail tentang pembiayaan pelayanan kesehatan kasus COVID-19 ini. Tetapi sudah diatur dalam Permenkes 59 tahun 2016 tentang pembebasan biaya pasien penyakit infeksi emerging tertentu. Untuk pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging tertentu, termasuk COVID-19, ini dapat diklaim ke Kemenkes melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan. Sementara Menteri Keuangan juga mengeluarkan surat edaran SE-6-MK.02-2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Hal ini menegaskan bahwa negara memastikan untuk pembiayaan COVID-19 akan ditanggung oleh pemerintah. Hal ini pun secara rinci sudah diatur dalam Kemenkes 238 tahun 2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pada pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19.